Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulaikan doa 10 malam mencurahkan Roh Kudus di malam hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, fokus dan perhatian kita untuk datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua bukan karena kuat kami, tetapi semua karena pemeliharaanmu, pertolonganmu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami semua mau memuji menyembah Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja dan ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, layakkan kami untuk kami datang di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita angkat pujian Roh Allah yang hidup penuhi. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan aku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Dia, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang kudus, Allah yang hidup, Kau Allah yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Kau. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami rindukan lawatan-Mu, kami rindu Roh Kudus. Haleluya, urapi kami Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang ke atas kami, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Lagi katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku,
datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Kita angkat pujian dari awal, lebih sungguh lagi. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Katakan, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Katakan lebih sungguh, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang segarkanku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Sekali lagi, datang, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa di hari-hari ini kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di malam hari ini, di kesempatan ini, kami betul-betul mau sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bicaralah kepada kami, biar firman yang akan sebentar kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang turut seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang akan kami dengar terus mengingatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di malam hari ini, di malam hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan pesan firman Tuhan di malam hari ini bagi setiap kita jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita langsung saja buka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab Roma. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saya bacakan sekali lagi jemaat Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Kata roh di dalam bahasa Yunani ialah pneuma. Pneuma yang artinya angin, udara, atau nafas. Nah, kita tahu bersama di dalam kitab Kejadian, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang hidup. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang hidup, jemaat Tuhan. Manusia dikatakan hidup ketika Allah menghembuskan nafas di dalam tubuh manusia. Manusia dikatakan hidup ketika dia menerima roh yang dari Allah. Hidup di dalam kekekalan dan tidak mengalami yang namanya kematian. Ketika kita melihat kembali pada awal penciptaan, manusia menjadi makhluk yang hidup ketika dia menerima roh yang dari Allah dan hidup di dalam kekekalan yang tidak mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu membuat kita, manusia itu terpisah dari Allah dan rohnya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu membuat kita terpisah dengan Allah. Kita tidak dapat lagi bersekutu dengan Dia. Kita terpisah dari Allah dan rohnya. Allah berfirman kepada Adam, ketika kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Yang mati adalah rohnya, di mana kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Yang hilang dari manusia ialah roh Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, rohku tidak selama-lamanya diam di dalam manusia. Karena apa? Manusia itu adalah daging. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana manusia bisa bersekutu dengan Allah yang kudus kalau dia manusia berdosa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, jemaat Tuhan, apa yang Allah lakukan? Allah mengambil kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia, membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia, jemaat Tuhan. Itu disebut sebagai tebus salah. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus sudah mati bagi dosa kita agar kita mengenakan pakaian baru, agar kita mengenakan hidup yang baru, dan agar kita menerima roh yang dari Allah, di mana roh yang dari Allah ini membuat kita hidup. Kita menerima kembali roh yang dari Allah, di mana roh Allah ini membuat kita hidup, jemaat Tuhan. Apa yang Allah berikan? Rohnya.
Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Roh Allah hilang di dalam diri manusia. Tapi Allah tidak diam. Kita melihat bahwa Allah tidak diam dan tidak membiarkan manusia. Allah merancangkan suatu penebusan melalui anaknya, sehingga kita yang percaya pada anaknya menerima hidup. Supaya kita yang percaya kepada anaknya menerima hidup, yaitu hidup yang kekal. Kita baca dalam Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang hidup itu telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah keajaiban karunia Allah, jemaat Tuhan, di mana Dia memberi hidup lewat Yesus dan Roh-Nya dan menjadi satu di dalamnya. Ada menjadi hidup oleh karena nafas Allah, dan kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita menjadi hidup secara rohani oleh nafas Allah, yaitu Roh Kudus. Ada menjadi hidup oleh karena nafas Allah, dan kita manusia sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita menjadi hidup secara rohani oleh nafas Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika kita melihat di dalam penciptaan, Allah menghembuskan nafasnya, di mana yang mati menjadi hidup, jemaat Tuhan. Ada sebuah pola, yaitu mati, hembuskan nafas, hidup. Mati, hembuskan nafas, dan hidup. Manusia yang telah mati karena dosanya akan dilahir barukan. Manusia yang telah mati karena dosanya akan dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang sadar akan dosa, jemaat Tuhan. Tidak ada orang yang sadar akan dosanya dan percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah kalau bukan karena Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh itu yang menyadarkan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita harus percaya bahwa Roh yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu sebagai bukti janji kepada kita, jemaat Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, Roh Kudus adalah janji Bapa bagi kita orang percaya. Dan Ia, Roh Kudus itu akan memenuhi semua janji Allah di dalam kehidupan kita. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang kita akan mengalami yang namanya kematian tubuh, akibat dari dosa, konsekuensi yang harus kita tanggung. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi kita, jemaat Tuhan yang telah lahir baru, roh itu yang menyadarkan kita akan segala dosa kita, sehingga kita kembali kepada Allah, sehingga kita kembali diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita percaya kepada Allah, kita menerima hidup, kita menerima roh Allah itu, dan kita hidup bagi Allah. Seharusnya kita yang menerima roh itu, kita hidup bagi Allah. Jemaat Tuhan, artinya apa? Ketika kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima roh Allah itu di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14 berkata, Roma 8 ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita yang dulu mati ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak lagi dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi roh itu menghidupkan kita
Artinya apa? Roh itu memimpin kita, roh itu memampukan kita melakukan kehendak Allah, kita percaya kepada Yesus, sehingga apa? Kita menerima hidup yang kekal itu, yang Allah rancangkan dari semula. Jadi kita yang hidup oleh roh, kita harus dipimpin oleh roh. Kita harus hidup bagi Allah. Karena Allah adalah roh. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, seberapa penting Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Sangat penting, jemaat Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah dengan kemampuan kita sendiri. Allah sudah menggenapi janjinya akan memberikan roh itu bagi kita umat-umat percaya, agar dia memampukan kita, agar dia membimbing kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan supaya kita menerima janji Allah itu, yaitu hidup yang kekal. Yang harus kita ingat bahwa yang pertama, Allah memberikan anaknya untuk menebus kita dari dosa. Dan kedua, Allah memberikan rohnya untuk kita percaya kepada anaknya, untuk memimpin kita kepada kebenaran, memampukan kita sampai kita menerima hidup yang kekal itu. Kita yang dulunya mati, tetapi sekarang kita dihidupkan oleh roh Allah. Seharusnya kita ini orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang menerima Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, jemaat Tuhan, sehingga kita menerima janji yang daripada Allah itu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, mari tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena roh-Mu yang memampukan kami, karena roh-Mu yang menyanggupkan kami untuk kami hidup menurut kebenaran firman Tuhan, untuk kami terus ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus itu ya Tuhan terus memimpin kami, karena kami memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, pada saat ini, malam hari ini, kami ya Tuhan di waktu yang ada, kami mau benar-benar Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Kami mau benar-benar menikmati Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu di malam hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.